Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Jadi pada video kali ini, Mimin akan melanjutkan kembali series dari drama Korea Study Group episode kedua. Oke, untuk alur ceritanya, langsung saja kita mulai. お前に会いに来たんだ。大変だったよ。お前すげえ遠くにいるから。Ibu Lee datang ke lokasi dengan diikuti oleh wakil kepala sekolah dan inspektur. Mereka terkejut karena kegaduhan itu. Gamin akan menjalani pemeriksaan sebagai pelaku kekerasan dalam masalah ini. Kemudian diperlihatkan Sehun yang sempat menemui Gamin untuk mengembalikan kacamatanya yang terjatuh di kelas saat ia bertarung dengan Yunwoo. Sehun lalu mengatakan bahwa Gamin adalah ketua kelompok belajar mereka. Di akhir, Sehun berterima kasih kepada Gamin karena sudah berulang kali menolongnya dan menyelamatkannya dari para pembuli. Dan dengan kejadian itu, Gamin dan Sehun pun menjadi teman yang dekat. Kemudian, saat pemeriksaan tiba, wakil kepala sekolah datang bersama Bu Guru Lee dan juga inspektur. Wakil kepala sekolah berencana untuk mengadakan rapat komite untuk mengeluarkan Gamin dari sekolah. Ibu Lee yang mendengar hal ini pun berusaha membela Gamin. Ibu Lee mengatakan, sebenarnya Gamin diserang terlebih dahulu oleh Yunwoo. Ibu Lee juga membeberkan fakta bahwa pembulian di SMK Yusong selama ini sudah terbiasa dan hal ini menyebabkan masalah yang tidak akan pernah berakhir. Dan Gamin adalah murid yang baik dan tidak akan membuli sesama temannya. Dengan penuh pertimbangan, inspektur pun akhirnya menyetujui untuk rencana Ibu Lee, yaitu membentuk kelompok belajar bersama dan memutuskan Gamin sebagai ketuanya. Keputusan inspektur ini pun kemungkinan besar akan membebaskan Gamin dari hukuman. Dan akhirnya, Gamin dan kawan-kawan pun akhirnya bisa tenang. Keesokan harinya, Ibu Lee menyampaikan informasi penting kepada Gamin dan Sehun, yaitu wakil kepala sekolah hanya mengizinkan pembentukan kelompok belajar jika anggotanya berjumlah 5 orang. Artinya, Gamin harus mencari 3 murid lagi. Namun, pencarian hanya diberikan batas waktu selama 2 minggu saja. Dan jika Gamin gagal membentuk kelompok itu, maka wakil kepala sekolah akan memecat Ibu Lee dan akan memberikan hukuman kepada Gamin. Berkat motivasi Ibu Lee, Gamin dan Sehun pun mau berjuang dan mereka pun mencari anggota kelompok belajar mereka. Dengan kepercayaan yang kuat, mereka melancarkan beberapa strategi. Mereka memasang poster pendaftaran anggota kelompok belajar di semua dinding kelas di sekolah mereka. Lantas mereka pun menunggu calon anggotanya di sebuah ruangan. Kemudian Gamin ditemui oleh seorang murid yang menempati ranking 3 terkuat di kelas 10. Usai mendengar rumor soal kekuatan hebat Gamin, murid itu pun langsung menyerang untuk menguji kemampuannya. Di saat bersamaan, Gamin tanpa sadar berhasil menghindari setiap serangan saat ia sedang sibuk mencari formulir pendaftaran. Gamin mengira bahwa si murid itu berminat untuk menjadi anggota kelompoknya. Namun, si murid pun akhirnya jatuh pingsan dalam kondisi mengalami pendarahan mimisan. Sejak kejadian ini, muncul kabar palsu yang menyebut bahwa Gamin telah mengajar si murid dengan brutal. Kabar palsu ini pun terus berkembang hingga Gamin dianggap sebagai seorang psikopat yang sadis dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Akhirnya, murid yang ada di sekitar Gamin pun menjadi takut dan menghindari Gamin. Gamin pun merasa heran dengan situasi ini karena
ia belum tahu soal rumor tersebut. Tak lama kemudian, Gamin menemui seorang murid yang bernama Gunyop yang pernah bersekolah di Amerika Serikat. Gunyop lalu menolak tawaran Gamin untuk menjadi anggota kelompok belajarnya karena di mata Gunyop, membentuk kelompok belajar di sekolah yang penuh anak pemalas dan berandalan adalah hal yang tidak masuk akal. Setelah itu, Ibu Lee mengajak Gamin dan Sehyun mencari udara segar. Mereka sedikit stres karena tidak menemukan anggota baru. Kemudian di rumahnya, Ibu Lee merasa bahwa ia diikuti oleh seseorang dan rumahnya pun dibobol. Ternyata Hyunwoo menyusup ke dalam apartemennya. Di tengah kondisinya yang baru babak belur, Hyunwoo mengakui bahwa ia diperintahkan untuk membuat Ibu Lee berhenti mengajar. Dan ya, seseorang yang memerintahkan ia adalah sang murid pemimpin SMK Yusong, Pihan Ui. Dia mengancam Hyunwoo akan menghukum berat dan akan menghabisinya jika ia gagal melaksanakan tugas ini. Saat Hyunwoo akan menghabisi Ibu Lee, tiba-tiba ada seseorang misterius yang datang dan menyerang para anggota geng Hyunwoo. Setelah menyelamatkan Ibu Lee dan membawanya ke tempat yang aman, orang ini akhirnya membuka identitasnya dan ia adalah Gunyop. Selang beberapa detik, Kim Hyunwoo pun kembali muncul. Ibu Lee jatuh pingsan karena terkena pukulan anggota geng Hyunwoo. Gunyop pun bertarung demi membalikkan keadaan. Karena kalah jumlah, Gunyop pun tumbang. Di situasi yang genting saat ini, Gamin pun datang dengan tepat waktu karena ia merasa janggal bahwa pesan yang ia kirim kepada Ibu Lee tidak pernah dibalas. Akhirnya, Gamin pun berhadapan dengan anggota Hyunwoo. Satu persatu Gamin pun bisa mengalahkan mereka semuanya. Gunyop berhasil mencegah serangan Hyunwoo yang hendak memukul Gamin dengan pecahan botol minuman. Gamin lalu menghentikan Gunyop yang ia rasa sudah keterlaluan. Saat situasi sudah kembali tenang, Gunyop akhirnya menerima tawaran Gamin untuk menjadi anggota kelompok belajarnya. Ibu Lee kemudian mengembalikan buku Gamin yang sempat tertinggal di dalam tasnya, dan setelah itu Gamin pun pulang. Kemudian Ibu Lee tiba-tiba ditemui oleh seorang murid yang terlibat dalam penyerangan tadi. Ia bernama Hyunjae. Hyunjae lalu memohon karena sudah berusaha menyerang Ibu Lee. Ia juga mengakui kalau sebenarnya ia melakukan aksinya karena diancam. Lalu Ibu Lee akhirnya menerima permohonan maaf dengan syarat murid itu bisa menjawab pertanyaan penting dari Ibu Lee. Beberapa waktu kemudian, Gamin menerima saran dari Sehyun untuk mencari seorang murid bernama Jiwoo. Karena Jiwoo kemungkinan mau menjadi anggota kelompok mereka. Nah, setelah itu Sehyun memaksa Gamin masuk ke dalam kelas Jiwoo yang ternyata hanya diisi oleh murid perempuan.